kita ada dan kita hidup karena anugerah. Anugerah yang melayani kita yang tidak. Anugerah yang menyambutkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama berdoa. Shalom, shalom. Shalom, ibu-ibu, bapak-bapak yang terkasih. Saya lihat di sini juga ada bapak-bapak. Sehat, Pak? Sehat, Bapak? Puji Tuhan, semangat. Shalom, ibu-ibu. Wah, saya lihat tuh senyumnya luar biasa, pada senyum semua. Senyum dong, ibu-ibu. Nah, kita datang beribadah pada hari ini di tempat ini, senyumnya jangan lupa ya, lepas senyumnya. Tuhan Yesus senang tuh kalau lihat ibu-ibunya senyum. Ada damai, ada sukacita, ada berkat Tuhan Yesus yang melimpah. Walaupun ada pergumulan, ada masalah, ada persoalan dalam kehidupan ini, kita yakin dan percaya ya. Kalau kita rajin beribadah, rajin bersekutu sama Tuhan, kita akan mengalami mujizat Tuhan. Pertolongan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang disayang. Amin, ibu-ibu, bapak-bapak. Mari saat ini, mana ini yang lain ini? Saya lihat kok belakang itu kosong. Ibu-ibu kalau datang jangan sendirian, ya. Bilangin gini, yuk kita ke persekutuan doa nih hari Jumat tanggal 12 September, siap-siap ya. Saya ibu ke pasar banyak kan tuh teman-teman, ketemu ya, atau tetangga atau apa gitu. Ajak kemari, nggak akan sia-sia ibu-ibu. Kita dalam persekutuan doa ya, ibadah yang seperti ini, apalagi ini khusus untuk woman, wanita. Kita percaya biarlah lewat persekutuan ini, komunitas ini sangat positif. Kita diberkati Tuhan luar biasa. Bahkan setiap firman yang disampaikan di tempat ini kembali tidak akan sia-sia. Kita akan pulang membawa berkat, damai, sejahtera, kasih Allah yang luar biasa ya. Ada sukacita pokoknya. Jadi jangan males persekutuan, pertemuan begini ya ibu-ibu ya. Aduh, saya ada ini, ada itu, ada ini. Kita tinggalkan dulu. Kayak Bu Nori tadi mau ke sini. Pokoknya apapun pokoknya dilalui dulu. Yang penting beribadah dulu. Ya, pagi-pagi udah bangun, siap-siap. Ya, baju saya semalam saya sudah siapin. Biar besoknya, oh Jumat pakai seragam apa nih? Gitu. Kemarin saya udah siap semalam, sudah siap-siap semua. Jadi besok pagi tinggal kesibukannya agak sedikit, ya. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita satukan di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik buat perjalanan kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami juga mengucap syukur Bapa, hidup kami diberkati, pemeliharaan Allah sempurna di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami juga boleh bersyukur Bapa
untuk setiap berkat Tuhan Yesus buat kami, baik itu berkat jasmani dan berkat rohani. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, pagi menjelang siang. Tuhan Yesus, Engkau memberkati persekutuan doa ibadah Victorious Moment di tempat ini. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan sampai selesai. Kami mengundang hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Tuhan memberkati juga Like Bapak sebagai WL, untuk singer, untuk musik, yoga. Tuhan Kau berkati hamba-hamba-Mu ini untuk melayani Engkau. Biarlah lewat pujian dan penyembahan ada kuasa, ada urapan Allah memenuhi di dalam setiap pujian ini, sehingga kami boleh merasakan hadirat Allah di tengah-tengah ibadah ini Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang sudah ada di tengah-tengah kami. Untuk Norma Bapa, Kau memberkati hamba-Mu ini secara luar biasa. Setiap firman nanti yang akan disampaikan penuh kuasa, penuh urapan daripada Allah, sehingga Tuhan setiap firman yang disampaikan kami sangat diberkati Tuhan luar biasa, sehingga ada kekuatan, ada satu janji Allah buat kami. Terima kasih Yesus untuk bungkus tempat dan ruangan ini dalam kuasa darah-Mu. Begitu juga untuk jemaat Tuhan yang sudah hadir, kami berterima kasih. Berkati setiap jiwa-jiwa yang hadir di tempat ini Bapa, sehingga sebentar kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang membawa sukacita, kami pulang membawa damai sejahtera daripada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali kami memberkati setiap ibu-ibu semua yang melayani pada hari ini. Berkat kasih Allah Tuhan Yesus terus melimpah bagi setiap jemaat Tuhan yang belum hadir, mungkin masih ada di dalam perjalanan. Tuhan Kau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tutup doa ini dengan ucapan syukur kami kepadamu. Kami akan memulai doa ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ya, shalom, puji Tuhan semuanya. Ini jam 11 lewat ya. Kita akan segera memulai pujian kita. Tempat yang di depan masih kosong, bisa maju nggak ke depan? Majunya jangan satu langkah, tapi berlangkah-langkah. Oke? Ayo maju biar yang terlambat mereka di belakang ya. Silahkan Ibu yang Maria maju Maria. Dan yang di belakang Ibu Maria bisa maju lagi yuk, maju. Ayo. Lagi maju, ayo semangat, kita mau beribadah kepada Tuhan ya. Puji Tuhan. Ini adalah wanita-wanita yang luar biasa yang telah memberi hidup untuk Tuhan ya. Setiap kita wanita punya tanggung jawab yang luar biasa ya. Kita punya tanggung jawab untuk mengelola kehidupan rumah tangga, mengelola anak-anak, mengasuh anak, bahkan mengelola ekonomi yang ada. Bahkan banyak wanita, mereka pun menjadi tulang punggung dalam keluarga, dan itu tidak menjadi masalah jika kita dalam Tuhan. Kita tidak akan hitung-hitungan sepanjang itu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Sebab itu, saudara-saudaraku yang ada dalam ruangan ini, engkau adalah orang luar biasa. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Satu hal kita harus bersyukur kepada Tuhan. Hari ini 12 September 2025. Di saat engkau bangun pagi, engkau masih bisa melihat dirimu dalam kondisi yang baik-baik saja, tidak stroke, tapi masih bisa berjalan, masih sehat, kaki dan tanganmu masih bisa bergerak. Sebab itu, mari kalau datang untuk beribadah, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena siapa yang tahu apakah minggu depan kita masih bisa bertemu? Tidak ada yang tahu. Untuk sebagai informasi saudara, kita kehilangan satu, kita nggak kehilangan sih sebenarnya, karena beliau kembali kepada sang penciptanya, sang pemiliknya. Beliau adalah Ibu Suli. Tahu bulan lalu kita bersama-sama bersuka cita di tempat ini. Kita bernyanyi, bahkan kita games karena ada 17 Agustusan. Dan hari Jumat kemudian Tuhan panggil dia pulang. Nah, kita
kita nih yang Tuhan masih kasih kesempatan datang ibadah, jangan buka HP, jawab WA. Datang ibadah jangan hanya mikir yang macam-macam. Siapa yang tahu Tuhan dari sini Tuhan panggil? Nggak ada yang tahu. Sebab itu kalau datang ibadah, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Lihat kiri kanan dan katakan, berikan yang terbaik ya, berikan yang terbaik ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berkurang sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin
Oktober, November, Desember, dan selesailah 2020. Lihat, bukankah Tuhan baik? Amin. Walaupun mungkin pada awal memasuki 2025 tidak yakin, rasanya berat, tapi terbukti Tuhan tidak meninggalkan. Mari sebelum saya angkat pujian ini lagi, ibu-ibu mengucap syukur ya. Izinkan telingamu mendengarkan ucapan syukur. Setiap engkau yang ada, ucapkan syukur, katakan terima kasih. Semuanya, saya beri waktu 2 menit, 1 menit. Jangan ada yang diam. Semuanya ngomong, dan izinkan telinga mendengar. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Izinkan telingamu mendengar.
saya terlalu berharga. Ada begitu banyak alasan Tuhan untuk mempertahankan hidupmu dan hidupku. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Silakan Pak Yoga. Puasa. Puasa dulu. Puasa. Berpuasa di bumi Puasa. betapa hebat.
Tuhan seada-adanya. Karena kita bertemu dengan Allah yang dahsyat. Saudara yang kekasih, kalau saudara baca kitab Ayub, iblis datang kepada Tuhan dan berkata, aku mau mencobai dia. Dia baik karena kau lindungi. Dan hampir ada satu perkataan Tuhan bilang gini, dia sudah menderita tanpa kesalahan yang ada padanya. Bayangkan saudara, seorang Ayub dikerjain seperti itu, tanpa sebuah kesalahan. Dan saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan, jika Tuhan lakukan itu sama Ayub tanpa sebuah kesalahan, Tuhan melindungi saya, karena terlalu banyak alasan untuk Tuhan lindungi. Amin. Terlalu banyak alasan untuk Tuhan lindungi kita. Iblis punya banyak alasan untuk menjatuhkan saudara di hadapan Tuhan. Tapi katakan dengan iman, Tuhan punya banyak alasan mempertahankan hidup. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kasih dengan firman, teduhkan hati. Engkau Allah yang kami percaya. Engkau Allah yang dahsyat. Kami banyak salah, banyak ada gagal, ada jatuh pada. Tapi engkau Tuhan punya banyak alasan untuk mempertahankan hidup kami. Kami tahu Engkau tidak mau kehilangan. Terima kasih untuk Allah yang dahsyat. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu. Ku sedang di saat aku lemah, ku bersandar padamu.
akan memberikan kami kekuatan baru di dalam hidup kami senantiasa. Karena itu terus perbarui hidup kami Tuhan. Kami butuh kekuatan Tuhan. Kami butuh jaminan Tuhan sehingga hidup ini Tuhan adalah anugerah, hidup ini adalah kesempatan. Biarlah kami mampu menghargai anugerah kesempatan dalam hidup kami. Saat Tuhan masih izinkan kami supaya kami terus hidup berbuah, hidup berdampak menjadi berkat. Tuntun kami, urapi kami butuh firman. Berikan hikmat pengertian untuk kami menangkap pesan isi hati Tuhan lewat firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas untuk bekerja dalam setiap diri kami yang terbatas. Sehingga Engkau akan bekerja tanpa batas dalam setiap hidup kami. Sehingga ketika kami yang datang dengan beban pergumulan, ada kelegaan, ada kelepasan, ada penghiburan. Karena itu Tuhan berkati ambil alih pemberitaan firman. Biarlah jadi sesuai kehendak Tuhan. Sehingga kami akan pulang kemenangan demi kemenangan dari bagian kami. Mari umat Tuhan yang percaya katakan amin. Silakan. Puji Tuhan, terima kasih buat Tuhan Yesus yang beri kesempatan kepada saya boleh ambil bagian dalam pemberitaan firman melalui Ibu Lori Hasan sebagai ketua Victory Soman yang ada di Apartemen Robinson. Terima kasih Bu Lori buat kesempatan, jadi kehormatan buat kita. Baik, saya akan membaca firman Tuhan diambil dari Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Firman Tuhan ini sudah tidak asing, seringkali kita dengar, kita baca dari tentang pohon ara yang tidak berbuah. Jadi Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Ya, kita baca 13 ayat 6 tentang pohon ara. Ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini dan untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi firman ini tentang pohon ara yang tidak berbuah. Jadi di sini dikatakan kalau pohon ara itu tidak berbuah, firman Tuhan katakan apa? Tebanglah, ya kan? Potonglah. Artinya keluarkanlah dia, putuskanlah kesempatan. Kalau mungkin dari bahasa terjemahannya bisa diartikan putuskanlah kesempatan hidup buat pohon ara itu. Demikian juga mungkin kalau kita tidak berbuat, firman Tuhan katakan putuskanlah, hentikanlah kesempatan hidup kita, atau cabutlah kekuatan, cabut pengaruh atau kuasa seperti tadi Ibu Lika sudah bilang kan, kesempatan hidup. Bahkan firman Tuhan katakan, untuk apa pohon ini dia tumbuh kalau dia tidak berbuah? Kata firman Tuhan, dia bilang percuma. Artinya di situ dikatakan, diartikan juga untuk apa dia ada? Itu menjadi tidak aktif, itu menjadi tidak produktif atau berhenti bekerja. Dengan kata lain mungkin menganggur, tidak berfungsi. Jadi menyebabkan seseorang atau sesuatu tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dengan baik dan tepat, sehingga hanya membuang waktu, tenaga, dan biaya. Jadi jelas firman Tuhan katakan bahwa hidup yang tidak berbuah diibaratkan seperti pohon ara tidak berbuah, dipotong, ditebang. Kenapa? Itu percuma, itu tidak akan memberi dampak, tidak berfungsi. Bahkan kalau kita lihat terjemahan yang lain juga dikatakan apa? Putuskanlah, berarti hentikanlah kesempatan untuk dia berbuah, untuk dia bertumbuh. Berarti dengan kata lain, kalau kita ambil makna daripada arti itu, firman Tuhan mengatakan hentikanlah kesempatan hidupnya di muka bumi ini. Karena
bukan hanya untuk bertumbuh, tetapi harus berbuah. Coba ibarat kita ada pohon mangga di depan rumah kita atau di kebun. Jika itu kita sudah bertahun kita tanam, tetapi tidak menghasilkan buah, tentu kita akan kesal dan kita bilang, ngapain ini pohon ada di depan rumah kalau dia tidak menghasilkan buah, mending kita potong. Dia hanya apa, coba membuat merepotin kita kan, bersih-bersih dan sebagainya. Saya pernah melihat ada di tetangga kakak saya yang ada di daerah, dia ada pohon mangga tapi rimbun, daunnya bagus, tetapi tidak menghasilkan buah. Akhirnya lama-lama pemiliknya bilang udah tebang aja. Jadi dibanding dengan kakak saya di depannya ada buah alpukat, tetapi selalu berbuah, sehingga buah itu lebat dan banyak. Dan mangga dan buah alpukat itu juga enak. Orang bilang alpukat mentega atau apalah. Sehingga karena terlalu banyak buahnya, sehingga bisa dibagikan kepada tetangga-tetangga. Demikianlah hidup kita. Kita pastinya kita harus hidup untuk berbuah. Karena firman Tuhan katakan, Matius 13 ayat 18 atau Lukas 38, 3 atau 8 katakan, hasilkanlah buah sesuai dengan apa? Pertobatan. Hasilkan buah yang banyak dan tetap. Bukan hanya buah, tetapi kita harus menghasilkan buah yang banyak. Tetapi dari cerita atau daripada perumpamaan ini memang mengalami ada masalah yang dihadapi di sana. Di mana di ayat 3 di situ dikatakan, atau di ayat 8 dikatakan dia tidak berbuah selama kurang apa? 3 tahun. 3 tahun ada tanam itu buah ara tidak berbuah, sehingga ketika tuannya datang cari dan setiap tahun mungkin tidak berbuah. Akhirnya dia mungkin kesal, dia bilang kepada pemilik atau kepada pengurus, udah potong, tebang aja karena itu tidak menghasilkan buah. Tetapi artinya 3 tahun itu juga menunjukkan fakta bahwa ada waktu yang cukup untuk berbuah. Demikian juga dengan hidup kita. Mungkin kita sudah 50 kalender, karena saya percaya kita di sini rata-rata umur kita mungkin sudah melewati 30 tahun ke atas. Ya berarti kan sudah cukup waktu untuk kita bertumbuh dan berbuah di dalam hidup, di dalam Kristus. Sehingga ketika kita tidak berbuah, firman Tuhan katakan kita sia-sia menginvestasikan, menanam modal, menanam waktu, menanam tenaga, menanam uang dalam persekutuan, tapi kita tidak berbuah, tidak menghasilkan sesuatu. Apa saya seperti tadi Ibu Nur sudah katakan, kita gunakan waktu kita datang di tempat ini, mari kita bertumbuh, berbuah, sehingga benar-benar apa yang kita lakukan ini tidak menjadi sia-sia. Kita akhirnya tidak mendapatkan keuntungan. Harapan kita kalau orang pebisnis menanam modal, tentu harapan kan mendapat keuntungan kan, keberuntungan. Demikian juga kita di dalam mengikut Tuhan, harapan kita kan mendapatkan sesuatu yang lebih baik, mendapatkan berkat, mendapatkan kesehatan, pemulihan dan sebagainya. Karena pohon ara yang disimbolkan di sini melambangkan orang-orang Kristen, tapi ini sesungguhnya pohon ara ini dilambangkan bagi orang Israel, bagi orang Yahudi pada saat itu, di mana hidup mereka tidak berbuah, sehingga firman Tuhan dipakai menggambarkan kehidupan orang Israel, dan itu juga menjadi gambaran buat kita masa kini. Sehingga kalau pohon itu tidak berbuah, berarti dia akan memakan nutrisi atau vitamin-vitamin dari tanah itu, sehingga itu tidak menghasilkan, bahkan juga merugikan. Dia mengambil makanan dari tanah itu untuk makanan dari tanaman atau kebun-kebun orang lain, sehingga demikian itu juga akan dia menyedot nutrisi, menyedot vitamin dari tanaman sekitarnya, sehingga dengan demikian akan merusak, akan mengganggu pertumbuhan tanaman yang ada di sekitar kita. Bukankah demikian hidup kita? Ketika hidup kita tidak memberikan tidak memberikan dampak, tidak bertumbuh, tidak berbuah, bukan hanya kita yang dirugikan, tapi orang di sekitar kita, keluarga yang ada bersama dengan kita, mereka akan kena dampak dari kehidupan kita yang bertahun-tahun ikut Tuhan, tidak memberikan hasil yang memuaskan, sehingga kita adanya menggerutu, mengeluh dan sebagainya. Sehingga orang yang beriman akan terganggu dengan kehadiran kita yang selalu mengeluh, sehingga buat orang di sekitar kita akan menjadi imannya jadi lemah. Kita yang sabar ketika ada orang-orang yang selalu hanya bersungut, ngomel, marah-marah, sehingga orang yang ada di komunitas atau orang yang ada bersama dengan kita
bisa ketularan jadi orang yang suka marah, suka gedubel, suka tidak bersyukur. Karena itu mari kita gunakan hidup kita ini maksimal untuk menjadi berkat. Karena bukan hanya hidup kita ini bukan hanya merusak, mengganggu hidup orang lain, tetapi mengganggu iman, pertumbuhan iman orang lain. Tentunya kita tidak mau hidup kita menjadi pengganggu. Ya, kita mau hidup kita menjadi berkat. Karena itu di ayat 8 dikatakan Tuhan memberi kesempatan untuk berbuah. Sehingga ketika pemilik kebun bilang begini kepada pekerja kebun, oke, cabut aja, tapi bersyukur ada orang pekerja yang mau bela. Di sini digambarkan itu pekerja kebun itu adalah Yesus Kristus yang membela kita, sehingga dia bilang begini, Tuhan, jangan dulu dicabut, beri kesempatan 1 tahun, mungkin tahun depan dia akan berbuah. Yesus pasang badan buat kita. Ketika kita tidak berbuah, ketika tidak, hidup kita masih ada dalam pergumulan, ada tantangan, Yesus adalah pembela kita. Dia pasang badan untuk kita. Jadi biarlah hidup ini hidup benar-benar hidup berbuah. Jadi tema kita itu baru intro. Tema hari ini saya ambil di dalam ayat 8 dan 9. Hargailah kesempatan hidup. Jadi tema kita ini adalah hargailah kesempatan hidup. Seperti tadi sudah disampaikan oleh WR kita, sebagian sudah menentukan kita. Jika kita ingin hidup berbuah, gunakanlah kesempatan hidup yang Tuhan beri. Banyak orang di luar sana tidak menghargai kesempatan hidup, berpikir nanti saja berbuah, nanti saja berubah, nanti saja bertobat dan sebagainya. Kita tunggu aja. Ya, puji Tuhan. Kalau kita bilang nanti tunggu, ada kesempatan hidup. Tuhan masih beri kehidupan seperti tadi Ibu Lika bilang. Puji Tuhan kalau kita diberi kesempatan hidup, kita masih bisa memperbaiki hidup kita, kita masih bisa memuliakan Tuhan. Tapi gimana kalau tidak? Tidak ada yang tahu hidup kita. Jadi, seperti saya katakan, kita semua ada di sini tidak muda lagi. Artinya usia kita sudah cukup matang. Sehingga kita hargai kesempatan ini. Kesempatan hidup yang Tuhan beri, seperti tadi Ibu Lika sudah ceritakan. 15 Agustus lalu kita masih ketemu sama almarhum Shuli. 15 Agustus yang lalu kita masih ketemu dia. Mungkin sampai terakhir kita ketemu dia mungkin di sini mungkin sekitar jam 2 ya. Jam 2 setengah 3 masih ada di ruang ini. Tapi malamnya atau sorenya tiba-tiba dapat kabar dia pusing dan dinyatakan tidak sadar diri dan harus dirawat di rumah sakit, dan pada Jumat kemudian dia meninggal. Nggak ada yang tahu. Karena itu mari kita hargailah kesempatan hidup yang Tuhan beri. Jangan kita abaikan. Hidup ini nggak ada yang tahu. Kalau mungkin kita punya deposito, kita punya tabungan, kita tahu. Atau mungkin kita ada mobile banking, kita bisa cek saldo kita ada berapa, sekian juta. Kita sudah pakai berapa, saya ada 100 juta, kita sudah pakai berapa juta, berarti kita tahu sisa saldo ada berapa. Itu kita bisa hitung. Tapi kalau waktu yang kita hidup, adakah kita bisa hitung sudah berapa waktu yang kita pakai di dunia ini? Bisakah kita hitung tinggal berapa waktu lama lagi kita ada di muka bumi ini? Kita nggak bisa hitung. Kalau uang kita bisa hitung, rumah kita bisa hitung, anak cucu kita bisa hitung, tapi waktu kita hidup di bumi ini kita tidak bisa hitung. Karena itu sekali lagi hargailah kesempatan hidup. Kenapa kita harus menghargai kesempatan hidup? Hal yang pertama, hidup adalah anugerah, bukan kesempatan. Seperti firman, seperti pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini adalah
bagus, jadi berkah. Jadi hidup ini adalah anugerah, bukan kebetulan. Jadi anugerah, kita tahu bersama, anugerah itu berarti kan cuma-cuma diberi bagi orang yang tidak layak, tapi diberikan. Jadi anugerah itu tidak bisa kita dibeli. Walaupun kita punya aset, punya harta banyak, tapi anugerah itu kita tidak bisa beli. Kalau sudah datang waktunya, kita tidak bisa tawar-menawar. Tuhan, tunggu sebentar, anak saya belum menikah, anak saya masih studi. Kalau sudah waktunya, kita nggak bisa tawar-tawar sama Tuhan. Itu berlaku bagi siapa saja, mau kaya, mau miskin, mau orang berpendidikan tinggi dengan tidak. Kalau sudah waktunya, kita tidak akan bisa tawar-tawar menawar dengan Tuhan. Karena saya bukan menakut-nakuti, tapi kita harus meresponi anugerah kesempatan Tuhan. Karena banyak orang di luar sana tidak menggunakan kesempatan hidup semaunya dia. Pada waktu kita hidup di dunia ini kan terbatas. Jadi gunakanlah kesempatan hidup ini. Hargailah anugerah dan kesabaran Tuhan untuk membawa hidup kita dalam pertobatan dan berbuah. Karena Tuhan telah berkorban, bahkan seperti saya katakan cerita tadi yang sudah digambarkan, dia sebagai pekerja, sebagai pengelola kebun anggur yang membela, yang pasang badan buat kita, yang pemilik kebun anggur adalah Bapa di surga. Nanti Tuhan memberikan waktu kesempatan, di mana ketika pemilik kebun anggur dia bilang udah potong, tapi yang pekerja kebun bilang, Tuhan tunggu kasih waktu. Artinya dia minta tenggang waktu, minta tawar-menawar dengan Tuhan, perpanjangan waktu atau tambah waktu. Kalau mungkin di bola ada istilah itu perpanjangan waktu, iya kan? Dia minta supaya Tuhan beri kesempatan lagi. Dia katakan begini, Tuhan kasih kesempatan supaya saya akan mencangkul, akan memberi pupuk dan sebagainya. Kita tahu bagaimana kalau kita memberi pupuk, bagaimana Yesus Kristus yang digambarkan di tempat di cerita ini sebagai pekerja kebun anggur. Di situ dikatakan dia akan cangkul, dia akan kasih pupuk. Kita tahu kalau pupuk zaman dulu bukan seperti pupuk sekarang, pupuk kimia, pakai pupuk urea atau pupuk apa. Tapi zaman dulu menggunakan pupuk yang dari kotoran binatang. Bayangkan kalau seandainya itu digambarkan Yesus Kristus, bukankah dia memberikan pupuk kepada tanaman-tanaman itu supaya berbuah? Bukankah pupuk itu bagi kita aja di zaman sekarang itu sangat menjijikkan, kan? Sangat tidak enak. Karena apa? Berbau. Karena itu berasal dari kotoran hewan. Tapi Yesus mau melakukan itu untuk kita, supaya kita bertobat. Yesus mau melakukan itu untuk kita, supaya kita berbuah dan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kurang apa lagi pengorbanan Kristus. Jadi jangan sia-siakan dan menyalahgunakan anugerah kesempatan yang Tuhan beri. Ada istilah kan kesempatan emas. Kalau kita diberikan kesempatan emas, mari kita gunakan, kita tangkap, kita pakai dengan baik. Seperti dalam 2 Korintus 6 ayat 2 dikatakan begini, pada waktu aku berkenan, aku mendengar engkau, dan pada hari ini aku menyelamatkan engkau. Aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Karena itulah hari perkenanan bagi kita. Itulah yang menjadi kesempatan, peluang emas bagi kita. Tetapi kadang kita tidak menggunakan kesempatan itu. Kita abaikan. Memang saya percaya ada yang namanya kesempatan yang kedua. Memang ada kesempatan kedua. Tapi kalau kita lihat dari cerita yang kita baca dari Lukas 13 ini, memang ada kesempatan kedua. Tapi di situ dituliskan, kalau kita lihat digambarkan dia harus dicangkul, harus dibaca dan sebagainya. Itu melambangkan untuk kesempatan kedua. Tidak mudah untuk kita melewati. Banyak kesempatan, banyak momen yang hilang dari kita. Kita tidak akan maksimal melakukan sesuatu ketika kita melakukan di dalam
kesempatan yang kedua. Karena di sini dikatakan beri waktu. Berarti jika tidak berbuah, tebanglah itu. Berarti kan di situ ada kata jika tidak, ada kata persyaratan kan. Berarti kalau jika tidak berbuah, ya kan dia harus ditebang, harus dipotong. Berarti kan ada kata persyaratan. Berarti di sana ada konsekuensi. Dia bisa gagal. Kita harus siap gagal dalam menjalani kehidupan ketika ada dalam kesempatan yang kedua yang Tuhan beri. Ada banyak hal yang kita akan tanggung di sana. Kita tidak bisa menerima, tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan maksimal. Contohnya mungkin ibu-ibu di sini, mungkin ada anak dan cucu. Mungkin kita terlalu sibuk dengan kesibukan kita, dengan urusan kita, sehingga kadang-kadang kita abaikan untuk bersama dengan keluarga, bersama dengan anak dan cucu. Kadang-kadang mungkin kita merasa anak-anak ini hanya merecokin kita, anak-anak ini atau cucu kita hanya bikin pusing kepala, sehingga kita tidak bersama dengan mereka. Bahkan mungkin kita menjaga jarak. Tetapi ketika kita mungkin saat umur kita sudah tidak muda, mungkin kaki sudah terbatas, punggung sudah terbatas, kita pingin mau ketemu cucu, kita pingin mau gendong cucu, kita pingin mereka bercumbu dengan mereka, tapi fisik kita sudah terbatas, sehingga tidak banyak hal yang kita lakukan. Karena itu kalau ada kesempatan bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang baik, bersama dengan komunitas-komunitas yang mendukung, gunakanlah itu. Menggunakan itu baik. Jangan kita abaikan kebersamaan. Saya pernah baca satu kisah ada seorang ibu, dia wanita karir, dia sebagai penulis yang terkenal, dan dia kerja keras menjadi penulis. Dia dengan tekad apa yang dia lakukan sebagai penulis karir itu, dia akan persembahkan, dedikasikan kepada anaknya satu-satu. Sehingga dia kerja keras, dia berjuang, sehingga dia ada kehilangan waktu bersama dengan anak-anak. Tidak ada waktu untuk bersama dengan anak-anak. Tapi apa yang terjadi beberapa tahun kemudian, anak satu-satunya perempuan ini mengalami insiden kecelakaan dan meninggal. Dan dia di situ dia menyesal. Dia tidak bisa bersama lagi dengan anak-anak. Padahal apa yang dia lakukan untuk anak-anak, tapi anaknya sudah pergi, meninggalkan dia selama-lamanya. Di situ dia menangis, dia bilang, untuk apa saya peroleh ini kalau juga anak saya tidak bisa menikmati, dan saya juga tidak bisa menikmati bersama dengan anak. Karena itu jangan remehkan kumpulan-kumpulan bersama dengan orang-orang dekat kita, kumpulan dengan orang-orang baik, kumpulan dengan suami, dengan anak, dengan cucu. Walaupun mungkin kadang-kadang menjengkelkan, kadang-kadang mungkin bikin urat saraf itu mungkin tegang, tapi coba seandainya mereka pergi, apakah kita tidak stres? Apakah kita tidak kehilangan? Karena itu hargailah kesempatan hidup ini. Karena itu adalah semua anugerah. Jangan permainkan anugerah kesempatan hidup ini. Karena firman Tuhan katakan, jangan sesat. Aku tidak mau dipermainkan. Jadi apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Jadi ketika kita ada kesempatan, mari jangan kita permainkan kesempatan itu. Jangan kita permainkan kasih karunia Tuhan. Kita bilang, nanti besok kita bertobat, kita minta ampun, beres, hidup dalam dosa dan sebagainya. Jangan. Saya beberapa kali pelayanan di penjara. Ketika saya tanya sudah berapa kali masuk di penjara, ada yang sudah bilang 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang sudah 7 kali. Ya puji Tuhan, masih Tuhan kasih 1 tahun kan? Jadi biarlah kita menggunakan hari-hari hidup kita ini dengan baik. Seperti tadi dikatakan, ketika tadi kita bangun, kita sehat, jari kita, tangan kita, kaki kita masih bergerak, walaupun mungkin di dompet sudah pas-pasan, atau mungkin kita mau makan, mungkin berdoa, bergumul, tapi kalau Tuhan masih beri nafas, kita masih bergerak, kita boleh datang di tempat ini dengan sehat, udah puji Tuhan. Kita bersyukur, kita gunakan hidup itu. Jangan kita melihat hal-hal yang besar sementara hal-hal yang kecil yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak mampu
syukuri sehingga kita mengabaikan semuanya itu. Jadi biarlah hidup kita ini gunakan kesempatan emas, harapan kesempatan emas yang Tuhan beri. Karena memang kesempatan kedua itu tidak mudah. Ada harga yang harus kita bayar. Ada harga ketika kita mungkin sudah hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, terus kita abaikan kasih kesempatan itu untuk bangkit, untuk melakukan hal yang baru. Itu sungguh-sungguh luar biasa perjuangan. Tidak semudah sebagaimana Tuhan kehendaki. Tidak mudah. Kita akan bangkit memperbaiki semuanya itu. Karena itu biarlah kita miliki kesempatan, tujuan yang jelas dalam hidup kita ini. Karena kita dipanggil hidup ada tujuan, ada dampak yang jelas dalam hidup kita. Kita bermakna. Kita ada di bumi ini bukan sekedar untuk memenuhi bumi, bukan sekedar beranak cucu dan sebagainya, tetapi kita dipanggil selain bertumbuh, kita harus dipanggil juga berbuah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang kita harus tinggalkan di bumi ini? Apa yang kita harus tinggalkan di bumi yang membuat orang akan tercengang, orang akan ingat ketika kita sudah tidak ada, ketika sudah waktunya kita dipanggil? Apa? Harta, rumah, deposit atau apa, atau mobil dan sebagainya. Itu puji Tuhan baik kalau kita tinggalkan, tapi jauh lebih penting adalah nilai-nilai kekekalan, kebaikan-kebaikan yang itu yang kita tinggalkan, itu yang kita wariskan kepada anak cucu, kepada keluarga, kepada kerabat kita. Sehingga ketika kita ada di waktunya Tuhan, kita ada di rumah duka, orang datang melayat, orang akan berkata, ada satu hal yang tidak bisa saya lupakan seumur hidup saya. Dia itu orang yang baik, dia menolong saya di saat saya sedang dalam keterpurukan, dia menolong saya. Sehingga membuat memori orang itu terkenang dengan segala kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya paling tidak jangan orang jauh-jauh, keluarga aja dulu, anak-anak, mantu kita. Itu yang kita tebarkan, kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan ketika kita ada waktunya Tuhan, orang melayat, orang akan sebaliknya, orang akan begini. Ada satu hal yang saya tidak ingin lupa, tidak bisa lupa dari dia. Apa itu? Oh, dia orangnya pelit banget, orangnya jutek, orangnya pokoknya semua yang buruk-buruk, kan gak enak. Tapi biarlah ketika orang datang, orang akan ceritakan kebaikan-kebaikan kita. Sehingga firman Tuhan katakan begini, kedatangan orang baik mendatangkan berkat. Jadi sekalipun mungkin kita tidak menikmati itu, tapi paling tidak anak cucu kita menikmati berkat. Ombak kamu, naik kamu atau mama kamu itu baik loh, begini. Kita kan terharu ya, kita kan merasa diberkati bahwa orang tua kita meninggalkan hal-hal yang baik, sehingga kita akan merasa dihormati. Kenapa? Lihat leluhur kita. Leluhur kita itu orang-orang yang terpandang, bukan punya harta banyak, tetapi orang yang punya panutan, yang punya integritas diri. Bukan mungkin orang yang sederhana. Kita melihat bagaimana Mother Teresa. Dia bukan orang kaya, bukan berpendidikan tinggi, tapi seluruh dunia sampai hari ini tetap mengenang perbuatan dan karya daripada Mother Teresa melayani orang-orang miskin. Sehingga itu yang menjadi kenangan bagi kita semua hari-hari ini. Karena itu mari, kenangan apa yang kita harus tinggalkan kepada kerabat keluarga kita. Jangan tinggalkan kenangan-kenangan yang hanya membuat kekacauan, kekisruhan. Bahkan firman Tuhan katakan begini, nama baik lebih berharga daripada apa katanya? Amsal 22 ayat 1 dikatakan begini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada emas dan perak. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dan dikasih orang lebih baik daripada perak. Sekalipun kita nggak punya duit banyak, sekalipun mungkin kita tidak punya rumah di Menteng, tidak punya rumah di PIT, tetapi kita tidak punya perak dan emas, tapi kita punya nama baik. Sehingga firman Tuhan katakan itu dikasih orang lebih baik. Artinya orang menghormati kita bukan karena kita punya perak dan emas, tapi kita punya nama baik.
Bukankah hari-hari ini kita lihat di YouTube peristiwa yang terjadi demo di Nepal? Ya kan, kita tahu kan? Saya nggak tahu itu apa istri perdana menteri atau istri presiden Nepal. Bayangkan ibu pejabat didorong, dipukul, ditonjok sampai biru, ya kan? Pokoknya dijorok-jorokin, seolah tidak punya harga diri. Bahkan dia mau menyelamatkan diri, dia harus naik tembok yang berduri sehingga punggungnya harus berdarah. Padahal pejabat yang dihormati diinjak-injak oleh masyarakat Nepal pada waktu itu. Mungkin saudara bisa melihat. Saya waktu lihat itu, sekalipun saya nggak tahu apa yang sudah dilakukan oleh mereka, tapi saya lihat, saya menangis sendiri juga melihat. Saya mati, aduh kasihan ibu ini ya. Seorang ibu sudah tidak dihormati, mereka didorong, pokoknya dipukul sampai biru. Saya sampai menetes air mata melihat itu. Saya berpikir, lepas saya dia punya kesalahan, bagaimana seandainya berlaku bagi mak kita, ya kan, berlaku bagi saudara kita. Lepas dari dia salah atau benar, tetapi dia sudah tidak diperlakukan sebagai manusiawi. Kalau menurut saya, sudah tidak diperlakukan seperti manusiawi. Coba lihat, orang-orang ditelanjangi pejabat, perdana menteri, presiden Nepal ditelanjangan, diarak-arakan, bahkan dibuang ke sungai. Karena itu, mari ketika kita diberi kesempatan, hargailah kesempatan hidup itu dengan kita berbuat baik, supaya Amsal 22 itu menjadi bagian hidup kita. Jangan maaf kata, kita lagi sudah miskin, ya kan, sudah kere, sudah susah, tapi kelakuan kita menyebalkan. Bagaimana orang sayang, ya kan? Bagaimana orang peduli? Udah miskin tapi sombong pula kan? Kadang-kadang kan kita seperti itu, sehingga itu kan keterlaluan. Tapi biarlah kita seorang sederhana, tetapi kita punya wibawa, kita punya harga diri yang baik. Bukan berarti kita mau munafik baik-baik, pura-pura baik, tidak. Tapi tampil apa adanya, memiliki kelakuan yang baik. Tapi jangan udah maaf ya, sudah miskin, sudah kere, sombong pula, dan karakternya menyebalkan. Tapi biarlah kita memiliki karakter seperti yang Tuhan kehendaki. Dan hal yang kedua, mengapa kita menghargai kesempatan hidup ini? Karena hidup ini sementara. Keberadaan hidup di bumi ini tidak selamanya, tidak abadi, sementara. Karena itu fokuslah kepada perkara-perkara yang kekal. Seperti firman Tuhan yang kita baca di Lukas 13 ini. Ketika firman Tuhan, ketika pemilik anggur bilang kok dia tidak berbuah, dia bilang tebang pohon itu. Artinya dia tidak fokus, tidak tertarik dengan pohon itu, tapi dia tertarik fokus dengan buah. Demikian Tuhan tidak tertarik dengan visi kita, tidak tertarik dengan tubuh kita, tapi Tuhan fokus tertarik dengan hidup kita adalah buah dalam kehidupan kita. Karena visi kita ini sementara, beriring waktu akan lenyap, beriring waktu akan merosot, mengalami kemerosotan, mengalami yang namanya tua dan sebagainya, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa ketika kita sudah umur tidak stamina sudah terbatas, kita tidak bisa berbuat banyak lagi. Karena itu, ketika kita fokus kepada perkara-perkara rohani, perkara-perkara surga, maka kita akan terus diperbaiki. Karena itu firman Tuhan katakan, jasmani kita boleh terbatas, boleh merosot, boleh mengalami tua, tapi manusia batinnya kita, manusia roh kita harus terus diperbaharui, karena itu kekal. Manusia roh itu kita kekal. Kalau manusia fisik itu terbatas, roh kita terus diperbaharui, di-upgrade. Kalau mungkin visi kita ini, kita nggak bisa, mungkin kalau 50-70 masih bisa operasi, masih bisa permak operasi. Tapi kalau udah umur 80 nggak bisa lagi permak untuk kita menjadi kuat, strong, untuk dapat melakukan apa-apa. Tapi walaupun kita sudah
menjadi orang yang kuat. Sekalipun mungkin kita sudah di tempat tidur, tapi roh kita kuat. Kita masih bisa mendoakan orang lain. Kita masih mendoakan anak cucu kita. Kita masih bisa baca firman dan sebagainya. Karena itu biarlah kita berjuang untuk perkara-perkara di atas, perkara-perkara surga. Kita percaya kalau kita mendahulukan firman Tuhan Matius 6:33, cari dahulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan. Maka Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Karena itu biarlah kita memiliki hidup, supaya kita menjalani hidup ini dengan bijaksana. Kita menjalani hidup ini berdampak, bermanfaat bagi orang lain. Karena hidup ini hanya sementara. Jadi fokuslah kepada hal-hal kerajaan Allah. Kalau mungkin kita belum bisa memiliki sesuatu yang kita inginkan, memiliki ini itu, jangan kita stres. Jangan kita marah-marah kepada suami, jangan kita marah kepada anak, jangan kita marah kepada orang. Oh, mama nggak punya ini, atau papa nggak bisa pergi jalan-jalan ke sana. Tidak seperti Yulika kemarin dia ke Bangkok dan pergi ke Singapura. Oh, mama cuma di rumah di dapur, ruang tamu. Kapan mama bisa jalan-jalan traveling? Kalau kita belum bisa lakukan hal itu, jangan tuntut banyak kepada keluarga, jangan tuntut banyak kepada anak. Tetap mengucap syukur. Kalau kita masih ada hari ini, kita masih bergerak, kita masih kuat. Bersyukur dengan berkat-berkat yang ada, yaitu kesempatan hidup yang Tuhan beri. Bukankah kita melihat situasi sekarang, demo-demo sekarang, bukankah menunjukkan ketidakpastian? Kita bisa muncul ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dengan situasi-situasi yang kita alami. Memang kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi masalah. Siapa sih yang tidak menghadapi masalah? Tapi mari kita melihat bagaimana pemeliharaan penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Tuhan menjamin memberi kita kemenangan. Bukankah kemarin Tuhan tolong, maka hari ini Tuhan juga akan tolong kita. Karena itu firman Tuhan kata, berkat kembali itu berkat Tuhan. Jadi kita itu berkat kebaikan Tuhan, sehingga kita memperoleh hati yang bijaksana. Umur seperti ini, seperti Ibu Lika bilang, saya bangga dengan umur yang sudah mau mengakhiri kepala 5 dan masuk kepala 6. Bangga, kenapa bangga? Bangga karena Tuhan beri kesempatan hidup. Di usia begitu bangga, ada banyak orang yang ingin hidup di usia begitu masih melayani begini, tapi tidak bisa, terbatas. Bangga kalau saudara sudah jadi mak, bangga kalau saudara sudah jadi oma. Jadi jangan sesuatu sudah tua jadi oma, bersyukur. Saya beberapa waktu lalu pelayanan di itu, terus ketemu dengan anak sekolah minggu di toilet. Anaknya masih TK kan. Saya tanya, dia masuk dari toilet, dia cerita, kamu pintar anak itu, dia langsung cuci tangan. Saya tanya, kamu umur berapa? Dia kelas berapa? Oh, TK umur sekian. Terus saya bilang begini, pintar ya. Terus anak saya bilang begini, makasih Oma. Dia bilang, makasih Oma. Saya agak senyum kayak gitu ya. Dia bilang, Oma, makasih Oma. Akhirnya saya bilang, oh ya bersyukur. Kalau kita masih sudah dipanggil Oma, berarti kita diberikan kesempatan untuk memiliki predikat Oma. Iya kan? Kita bersyukur kalau kita memiliki label Oma. Iya kan? Banyak orang di sana, bukan berarti kita katakan orang-orang yang meninggal, yang mendahului kita di usia muda, tidak. Tapi kita bersyukur ada kasih kesempatan untuk hidup. Karena itu hargailah hidup ini, karena hidup ini hanya sementara. Jangan stres dengan persoalan, jangan stres dengan pergumulan. Cuma sementara, cuma sekali seumur hidup. Untuk apa kita bergulat dengan pergumulan, dengan masalah, dengan ini, seolah-olah kita yang paling menderita, seolah-olah kita yang paling susah di dunia, sehingga kita tidak menikmati kesempatan hidup, kita tidak bersyukur sebagainya. Kita sudah mengurung diri, sudah sayang diri. Kok kenapa saya begini dan sebagainya. Dan hal yang terakhir, hargailah kesempatan hidup ini. Karena apa? Ada pertanggungjawaban hidup kita. Jadi kita diberi kesempatan hidup, ada tanggung jawab, bukan sekedar hidup. Pertama, kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita hidup ini adalah amanah yang harus kita jalani dengan baik, dengan bijaksana. Karena itu Tuhan berikan kita talenta, karunia yang Tuhan beri. Mari kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Karunia yang Tuhan beri bukan untuk gagah-gagahan kita, bukan sekedar untuk menunjukkan kita hebat, tapi kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi waktu yang Tuhan berikan kita
komunitas yang ada di sekitar kita harus berdampak. Itu tanggung jawab kita. Kita harus memberikan dampak yang positif bagi teman-teman yang ada di sekitar. Lagi-lagi kita harus menjadi teladan bagi banyak orang. Karena itu milikilah mentor. Hidup ini perlu mentor. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam perumpamaan ini, bukankah Yesus sebagai perantara dengan Bapa di surga? Demikian juga kita. Kita harus menjadi ada mentor yang akan mendampingi hidup kita, menjadi penasehat hidup kita. Sehingga ketika ada masalah, dia juga yang akan menjadi perantara antara kita dengan Tuhan, menjadi pembela, penolong, menjadi pengawal bagi kita. Karena itu hargailah orang-orang di sekitar kita. Mentor-mentor pembina rohani, hargailah mereka. Ketika mereka memberikan waktu, kesempatan, tenaga untuk mendukung, untuk mensupport, supaya kita bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, kesimpulan bahwa hargailah kesempatan di hidup ini agar kita hidup maksimal. Kita hidup produktif sehingga menghasilkan buah yang banyak dan tetap. Dan orang boleh menikmati buah itu. Orang boleh menikmati, mencicipi. Tentunya buah yang manis, bukan buah yang asam. Dan demikian ingat, ketika hidup kita sudah berbuah, kita sudah bertumbuh menjadi berkat. Jangan sombong. Jika kita bisa hidup kita bertumbuh, jika hidup kita bisa berbuah, itu semua karena Tuhan. Tuhan memberikan kita kemampuan, kesanggupan untuk menjadi orang yang bertumbuh dan berbuah. Karena itu adalah anugerah dan tentu disertai dengan usaha, perjuangan dan kerja keras kita. Karena itu jangan kita sombong dan tetap bergantung kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan hidup kita. Kita tetap mengandalkan Tuhan yang menjadi penolong, yang menjadi pembela dalam hidup kita. Jangan pernah bersandar kepada kekuatan kita atau kekuatan apapun yang kita miliki, dan tetap bersyukur atas anugerah dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan ingat, bantulah mereka yang belum bertumbuh. Bantulah mereka yang sedang terseok-seok untuk hidup dalam bertumbuh, dalam bertobatan, untuk berbuah. Kita harus bantu mereka untuk mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih baik, untuk bertumbuh supaya mereka tetap kuat dan tetap berjuang. Dan demikian kita juga tetap berdoa bagi mereka yang belum bertumbuh, mereka yang belum berbuah. Kita tetap topang di dalam doa. Jangan kita hanya egois, memikirkan diri kita aja yang berbuah dan orang lain tidak. Biarlah kita menjadi mitra kerja untuk saling mensupport, menjadi support system yang kuat, yang sehat bagi komunitas, apalagi seperti komunitas yang ada di tempat ini, Victorious Women. Kita saling menguatkan, saling mendukung, sehingga kita menjadi orang-orang yang berdampak. Dan kita juga harus sharing pengalaman. Kita harus membagikan, menyaksikan pengalaman-pengalaman iman, bahkan pengalaman-pengalaman hidup kepada orang lain, supaya dengan kesaksian itu kita mendorong mereka, kita memotivasi mereka untuk mereka boleh meraih kemenangan, meraih hidup yang berbuah. Karena itu hargailah kesempatan hidup ini. Yuk kita berdiri, kita angkat pujian. Hidup ini adalah Yesus. Jadi tidak kebetulan kalau kita sampai hari ini ada. Tuhan masih punya rencana hidup. Walaupun mungkin seperti tadi yang katakan, kita pernah gagal, kita pernah jatuh. Tapi ingat, ketika kita mau balik, kita mau datang bertobat kepada Tuhan, Tuhan mengulurkan tangan. Gunakanlah kesempatan itu. Saudara berbalik kepada Tuhan, itu saudara hidup berbuah. Karena hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-sia. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Bu Norma, Pastor Norma. Ya, Tuhan baik, segala kemuliaan Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Oh ya, kolektor dulu ya. Ada hal-hal yang baik yang pastinya ya, yang selalu kita ingat dalam kehidupan. Kita mau kita menorehkan, mencatatkan, meninggalkan kenangan ya. Suatu ketika kita nggak usah tabu lah soal dipanggil Tuhan. Emang semuanya harus pulang kok. Bahkan kalau nggak pulang-pulang kita nyusahin. Udah 120 tahun. Aduh nyusahin, jangan. Aduh, udah di tempat tidur ya kan Bu ya. Kasihan gitu ya. Anak-anak pertama, saudara sebentar ya sebelum tema. Bahkan ada dengan saya pernah layani itu diminta doa doa apa? Supaya panggil Tuhan, Mak. Saudara gak enak kan, udah ditolak di dunia. Saya gak mau saya masa ditolak-tolak di dunia sampai didoakan supaya doakannya supaya apa? Supaya Tuhan panggil orang tuanya. Saking udah gak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau pulang itu gak tabu, semua itu akan pulang. Jadi kalau suatu ketika saya pulang, Ibu Nova ingat, nih orang nih kebangetan yang jorokin saya menjadi S2. Keren toh. Oke, kita mau persembahan. Mari Ibu Mimi akan dalam doa siapkan persembahan saudara. Shalom Bapak Ibu. Semua sudah punya amplop persembahan.